Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Fahri dari kelas AK 402. Hal ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai laporan keuangan di tahun 2024 dan tahun 2025 untuk perusahaan terbuka bernama Nusa Raya Cipta Tbk atau dengan kode ticker NRCA. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Karena kebetulan dalam dunia saham saya juga investasi di perusahaan tersebut karena saya melihat ada sesuatu yang menarik di dalam perusahaan tersebut di tahun lalu. Baik, kita akan mulai. Baik, analisis laporan keuangan PT Nusa Raya Cipta Tbk tahun 2024 dan 2025. Mengapa NLCA menarik untuk dianalisa atau untuk kita bahas? Ya, karena ada satu fokus yang menarik yaitu perubahan struktur kewajiban dan modal dari 2024 ke tahun 2025. Sebenarnya ada sesuatu yang lain yang menarik yaitu isu tentang isu diakuisisinya PT ini oleh Pak PP, Pak Joko Pangestu. Tapi kita tidak bahas itu, kita akan bahas laporan keuangannya. Di mana di dalam total aset ya pada tahun 2025 itu sebesar 2,905 triliun atau naik sekitar 22,38% dari tahun 2024. Artinya asetnya yang dia miliki itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Kemudian dari total liabilitasnya atau hutangnya itu sekitar 1,538 triliun juga naik sebesar 31,61%, lebih cepat daripada aset. Ini sebenarnya cukup riskan ya. Lalu total ekuitas juga meningkat menjadi 1,367 triliun, naik 13,47%. Karena apa? Karena adanya peningkatan laba pada tahun 2025. Memang 2025 growth dari NLCA ini cukup baik. Itulah alasan saya memilih NLCA walaupun dari sisi liabilitas atau dari sisi hutang ini cukup perlu diperhatikan karena memang cukup signifikan naiknya. Pertanyaan kuncinya adalah apakah pertumbuhan NLCA pada 2025 itu dibarengi dengan struktur kewajiban yang masih sehat? Nah, jawabannya nanti akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Kita sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita bahas dulu profil singkat dari PT Nusa Raya Cipta Tbk. Ya, ini adalah PT atau perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan bidang usaha membangun bangunan komersial, infrastruktur. Saya sering melihat di jalan ada plang pembangunan Nusa Raya Cipta. Nah, itu adalah NLCA. Berdiri sejak tahun 1975, mulai kegiatan komersial sejak tahun 1975. Dia terdaftar atau melantai di bursa pada tahun 2013. Ya, saham ini tercatat pada 27 Juni 2013 melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada struktur kepemilikan, pengendali utamanya adalah PT terbuka juga, perusahaan terbuka juga itu PT Surya Semesta Internusa atau dengan kode tikel SSIA. Ini adalah pemegang kendali dan di dalamnya ada Saratoga Group. Ya, pemiliknya adalah Sandiaga Salahuddin Uno yang mengendalikan. Baik, entitas anak yaitu PT Sumbawa Raya Cipta, kepemilikan langsungnya NRCA sebesar 99,99%. Nah, kita lihat dari sisi kewajiban jangka pendek, utang usahanya pada tahun 2025 itu sebesar 630,1 miliar rupiah. Kemudian uang muka pelanggan sebesar 424,1 miliar rupiah. Utang bank sebesar 321,1 miliar rupiah dan pos lainnya sebesar 37,5 miliar rupiah. Dengan total liabilitas jangka pendek adalah sebesar 1,413 triliun, naik sebesar 33,59% dari 2024. Dan yang menjadi sorotan adalah kenaikan ini banyak dipacu oleh utang bank yang sebesar 77,64% sebagai pendorong utama peningkatan utang atau leverage. Next. Nah, pada kewajiban jangka panjang dan kontingensi, komponen jangka panjang lebih kecil, tetapi imbalan kerja
meningkat. Ya, utang pihak berelasi sebesar 4,18 M, turun dari senilai 6,7 miliar pada 2024. Imbalan pasca kerja sebesar 121,19 miliar, naik dari 104,48 miliar. Dan total kewajiban jangka panjang itu sebesar 125,37 miliar, sekitar 8,15% dari total liabilitas. Sebenarnya ini berarti jangka panjangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jangka pendek. Ya, nah, provisi dan liabilitas kontingensi tidak ada pos terpisah antara provisi pada laporan posisi keuangan. Ada pengungkapan estimasi pajak, imbalan kerja, perkara hukum, dan komitmen konstruksi. Kemudian ada sengketa hukum yang dibahas pada 2024 diselesaikan melalui kesepakatan damai pada 2 Juni 2025. Nah, kita lihat dari struktur ekuitas ya, modal saham ya 249,63 miliar tidak berubah dari tahun 2024 2025, artinya tidak ada penerbitan saham baru, tidak ada suntikan saham baru, tidak ada right issue di sana. Lalu saldo laba sebesar 766,76 miliar, cadangan plus saldo laba belum ditentukan. Kemudian total ekuitas sebesar 1,367 triliun, naik sekitar 13,47%. Nah, perubahan paling penting terjadi pada yang pertama, saham treasury di 2024 sebesar 39,46 miliar menjadi nihil pada tahun 2025. Kemudian tambahan modal di setor sebesar 341,18 miliar menjadi 350,19 miliar. Lalu saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar 598,2 miliar menjadi 700,676 miliar. Intinya, laba dan transaksi saham memperkuat basis ekuitas. Kenaikan ekuitas sangat dipengaruhi oleh laba. Baik. Nah, kita lihat juga ada kebijakan dividen yang cukup menarik, cukup rutin dilakukan oleh NRCA. Alhamdulillah, saya juga telah mendapatkan dividen dari NRCA di tahun ini, ya, sebesar sekitar yieldnya sebesar 7,8% saya dapatkan dengan harga sekarang. Nah, kita lihat distribusi laba tetap berjalan tanpa menghilangkan ruang penguatan modal. Kenapa? Ada yang menarik sebenarnya. Kita lihat, dividen yang dibayarkan tahun 2025 itu sebesar 53,52 miliar. Pembayaran dividen yang tercermin dalam laporan perubahan ekuitas. Lalu dividen atas laba tahun 2025 itu sebesar 99,85 miliar, disetujui pada 2026 atau sebesar 40 per saham. Inilah yang saya dapatkan. Ya, kenapa ini masih cukup sehat? Karena payout ratio atau DPR, dividen payout ratio-nya itu masih cukup relatif aman, sekitar 63% dari laba yang dihasilkan. Artinya perusahaan tetap punya komitmen kepada investor dengan baik, yaitu memberikan dividen tanpa mengabaikan keinginan untuk ekspansi atau scale up bisnisnya dengan merubah modal tersebut. Interpretasinya bagaimana? Perusahaan tetap memberi return kepada pemegang saham namun mempertahankan sebagian laba sebagai saldo laba untuk mendukung kebutuhan modal dan ekspansi. Nah, kita lihat juga dari analisis likuiditas. Likuiditas memang turun tipis, tetapi masih di atas 1 kali. Current rasionya sudah 1,93 kali, turun menjadi 1,80 kali, turun 6,67%. Aset lancar masih 1,80 kali dari liabilitas jangka pendeknya, cukup kuat bisa dibilang, ya. Kemudian quick rasionya 1,88 kali menjadi 1,78 kali, turun 5,55%. Aset cepat masih cukup menutup kewajiban jangka pendek. Apa penyebabnya? Ternyata liabilitas jangka pendek naik 33,59%, sedangkan kenaikan aset hanya 24,68%. Inilah pendorong utamanya adalah utang bank dan utang usaha. Dari sini maka current rasio dan quick rasionya pun menurun, tapi masih sehat. Ya, kesimpulannya masih sehat, tapi harus dipantau. Jangan sampai ke depannya perusahaan ini bergantung pada utang ya untuk menjalankan operasionalnya, ini yang berbahaya. Tapi untuk saat ini kondisi rasionya masih cukup sehat. Kita lihat analisis solvabilitasnya. Ya, DER atau debt to equity ratio itu sebesar 0,97 kali di tahun 2024 berubah menjadi 1,13 kali. Artinya naik.
ya sebesar 15,98%. Ini sebenarnya cukup harus kita pantau karena dengan del sebesar 1,13 artinya utang perusahaan itu sudah menjadi lebih besar dari ekuitas yang dimiliki. Antara ekuitas dengan hutang lebih besar hutang. Ketika perusahaan terjadi problem dan utangnya harus dibayar, maka ekuitasnya tidak cukup mampu untuk menutup utang tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian total liabilitas dari 1,169 triliun itu turun menjadi 1,538 triliun. Ya, naik 31,61% lebih cepat daripada pertumbuhan ekuitas. Baik, kita lanjutkan. Makna bagi perusahaan apa? NLCA menggunakan leverage lebih besar, menggunakan utang lebih besar pada tahun 2025. Ini dapat mendukung ekspansi dan modal kerja sebenarnya. Tetapi scale up atau ekspansi yang dilakukan dengan mengandalkan utang tentu meningkatkan risiko keuangan apabila arus kasnya mulai melemah. Ketika ada konsumen gagal bayar dan lain sebagainya, itu dapat membuat goyang ya arus kas perusahaan dan itu bisa membuat beban utang dan juga beban bunganya itu cukup membebani perusahaan. Maka ada catatan penting yaitu perusahaan masih memenuhi kovenan pinjaman yang yang diungkapkan. Masih oke sebenarnya ya. Nah, kita lihat ya dashboard perubahan tahun 2024 ke 2025. Membaca arah kesehatan keuangan NLCA secara cepat. Secara aset tentu meningkat sebesar 22%. Tapi dibarengi dengan peningkatan liabilitas yang lebih besar dari peningkatan asetnya sebesar 31,61%. Dengan ekuitas yang meningkat sebesar 13,47% karena kenaikan laba di tahun 2025. Dengan keadaan rasionya turun ya sebesar 6,67, quick rasionya juga turun. Kemudian debt to equity rasionya naik karena memang utangnya sudah lebih besar daripada liabilitas di tahun tersebut ya. Mohon maaf, liabilitas sudah lebih besar daripada ekuitas pada tahun 2025, kita bisa lihat dari sini. Ini menyebabkan delnya juga melebihi daripada 1 ya. Gambaran besarnya adalah kinerja NLCA jelas membaik karena ekuitas naik sebab laba yang naik. Tapi hutang juga naik, likuiditas akan semakin tertekan. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kabar baiknya, tahun 2026 mereka tetap stabil menghasilkan laba yang cukup oke. Itu yang saya lihat dari kuartal 1 dan kuartal 2. Next. Nah, kita evaluasi pengakuan dan pengukuran akuntansi ya secara umum, penyajian kewajiban dan ekuitas pada NLCA itu memadai. Secara SAK, Standar Akuntansi Indonesia, dasar penyusun laporan dinyatakan secara eksplisit dengan baik. Kemudian liabilitas keuangan, pengukuran biaya perolehan diamortisasi, metode suku bunga efektif juga dijelaskan dengan baik. Imbalan kerja juga baik, menggunakan penilaian aktuaria dan mengungkapkan asumsi utama yang baik. Kemudian saham treasury dicatat sebagai pengulang ekuitas, ya selisih penjualan masuk sebagai tambahan modal di store. Kemudian resiko dan jatuh tempo, ya rasio likuiditas jatuh tempo komitmen dan perkara itu diungkapkan di dalam laporan. Ada catatan laporan keuangannya, artinya secara evaluasi, ya berdasarkan laporan keuangan dan CALK, bukan audit ulang, ini sudah cukup baik. Jadi kesimpulannya apa? NLCA tumbuh pada tahun 2025. Jadi saya investasi di sana karena saya melihat adanya pertumbuhan pada NLCA. Dan NLCA bisa dibilang sebagai pesaing saat ini, sebagai kompetitornya Total Pesada atau TOTL. Ya. Kenapa saya pilih NLCA? Karena harganya masih affordable buat LDN saya gitu ya. Namun pertumbuhan kewajiban lebih cepat daripada ekuitas, ini harus saya perhatikan. Saya pantau terus ya setiap muncul laporan per kuartalnya. Kita lihat kesimpulannya likuiditas masih lebih dari 1 kali. Nah, ya baik itu current dan quick ratio turun tipis. Ini cukup harus diperhatikan leverage-nya, DEL-nya 1,13 kali, resiko keuangan meningkat. Artinya equity-nya sudah tidak lagi sepadan dengan utang yang terbit. Kemudian ekuitasnya naik ya sebesar 1,367 triliun didukung laba dan transaksi saham. Rekomendasinya, perusahaan ini harus mampu menjaga arus kas proyek dengan baik, kendalikan leverage dan pertahankan transparansi pengungkapan
baik itu sisi pinjaman dan lain sebagainya. Baik, demikian adalah presentasi dari saya mengenai PT Nusa Raya Cipta Tbk, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.